Ada kalanya cinta tak cukup untuk menahan segalanya. Seperti saat aku berdiri di persimpangan antara dua dunia yang saling bertabrakan. Antara satu cinta yang terasa telah memudar dan satu yang datang begitu mendalam. Meski harus diselubungi dalam bayang-bayang dosa, itu bukan karena aku tak cinta padanya. Bukan sama sekali, bukan. Aku mencintainya dengan segala ketulusan yang ada dalam diriku. Namun terkadang, keinginan kita akan perhatian, pengertian, dan kepedulian tidak selalu bisa dipenuhi oleh satu orang. Meski dia adalah orang yang kita anggap sebagai segala-galanya. Begitulah ceritaku, cerita tentang perselingkuhan yang tak lahir dari kebencian, tetapi dari sebuah kekosongan yang lebih dalam. Hari-hari kami dipenuhi rutinitas yang tak lagi sama. Rina, wanita yang kucintai dengan sepenuh hati, perlahan menjauh, bukan karena dia tidak lagi mencintaiku, tetapi karena kami terperangkap dalam kesibukan masing-masing. Rina dengan segala pekerjaannya, dan aku yang terjebak dalam dunia yang tak pernah berhenti bergerak. Suatu saat, kami duduk bersama di meja makan. Aku bisa merasakan jarak itu, jarak yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Seperti bayang-bayang yang mengikuti kemanapun kami pergi. Kami berdua ada di sana, di suatu ruangan yang sama. Namun hati kami berada di tempat yang berbeda. Senyum Rina tak lagi menyinari mataku seperti dulu. Matanya yang dulu berbinar, kini lebih sering kosong, seakan ada yang hilang darinya, seperti senja yang tiba-tiba menghilang sebelum waktunya. Aku mencoba untuk berbicara dengannya, bertanya apa yang terjadi, tetapi dia selalu menghindar. Ada semacam dinding yang terbentuk di antara kami, sebuah penghalang yang tak bisa kami rapuhkan dengan kata-kata manis atau pelukan hangat. Aku tahu, meskipun kami saling mencintai, ada sesuatu yang tak bisa lagi kami jalin, tapi aku tak tahu apa itu. Hingga akhirnya jawaban itu datang dalam bentuk seseorang yang lain. Seiring berjalannya waktu, aku mulai mencari kenyamanan di luar hubungan kami. Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku merasa terabaikan. Ada celah yang terbuka. Aku jatuh cinta ke dalamnya tanpa bisa menghindar. Dia bukan siapa-siapa, hanya seseorang yang bisa mendengarkan, yang bisa mengisi kekosongan yang ada dalam hatiku. Aku tahu ini salah. Aku tahu perselingkuhan bukan jalan yang benar. Tapi terkadang rasa kesepian itu lebih besar daripada suara hati yang berteriak untuk setia. Aku bukan tidak mencintainya. Aku hanya terlalu lelah untuk mencari jalan keluar dari kesepian yang mengikat. Setiap malam aku merasa bersalah, tapi hatiku tak mampu melepaskan perasaan yang tumbuh bersama seseorang yang bukan Rina. Dia yang datang dengan segala kelembutannya, seolah memberikan aku ruang yang sudah lama hilang. Aku tahu ini bukan jalan yang benar, tapi aku tak tahu bagaimana menghadapinya. Rina selalu terlihat sibuk, terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri, dan aku mulai merasa seperti hantu di rumah kami sendiri. Ada jarak yang semakin lebar di antara kami, dan semakin aku mencarinya, semakin aku merasa kosong. Hati ini, meski penuh cinta untuknya, tak bisa mengabaikan kekosongan yang menghantuiku. Aku ingin memberi penjelasan kepada Rina, mengungkapkan segala yang telah terjadi, tetapi aku takut jika dia melihatku sebagai pengkhianat. Meski aku tahu aku tak pernah berhenti mencintainya. Cinta itu ada, namun ruang untuk berbicara, untuk berbagi telah hilang seiring berjalannya waktu. Aku ingin menebus kesalahanku, ingin kembali memperbaiki segalanya, tetapi semakin aku berusaha, semakin aku terjerat dalam kebohongan yang kubangun sendiri.
Aku tak tahu apakah aku masih bisa mengembalikan apa yang sudah rusak, atau apakah aku akan tetap terperangkap dalam rasa bersalah yang tak terhapuskan. Hari itu, Rina menemukan semuanya. Entah bagaimana dia tahu, mungkin ada sesuatu dalam cara aku melihatnya, atau mungkin ada sesuatu dalam diamku yang mengungkapkan segalanya. Rina datang kepadaku dengan mata yang sudah tak bisa menyembunyikan luka. Aku tahu, katanya, suara yang bergetar, penuh dengan rasa sakit yang tak bisa dia sembunyikan. Kamu tidak pernah berhenti mencintaiku, bukan? Tapi kamu merasa kehilangan. Kamu merasa aku takut lagi ada di sana. Aku terdiam, kata-kata itu begitu tepat, dan aku merasa seolah-olah dia telah membaca setiap bagian dari hatiku. Aku memandang Rina, mencoba mencari jawaban dari matanya yang penuh pertanyaan. Aku ingin menjelaskan segalanya, ingin mengungkapkan bahwa perselingkuhan ini bukan karena aku tidak lagi mencintainya. Tidak, aku mencintainya. Tapi ada sebuah kekosongan yang terus menghantuiku, sebuah ruang yang terasa semakin besar, seakan tak ada lagi tempat untuk kami berdua. Kami berdua telah terjebak dalam dunia yang berbeda, dalam kehidupan yang berbeda. Aku merasa tidak bisa lagi menemukan jalan kembali, meski aku ingin sekali memegang tangannya dan berjanji untuk memperbaiki semuanya. Rina dengan segala kemarahan dan kesedihannya tetap diam sejenak. Dia memandangku seperti sedang mencari keberanian untuk bertanya lebih jauh, namun tak mampu. Aku tak bisa merasakan dia berjuang untuk menerima kenyataan, namun hatinya sudah terlalu terluka. Apa yang sebenarnya kamu cari, Raka? Tanya dia. Dan suara itu seperti mengiris hatiku. Apakah kamu merasa aku tak cukup untukmu? Ataukah kamu mencari sesuatu yang tak bisa aku beri? Aku hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab. Semua kata-kata itu terasa berhenti di tenggorokanku, seakan-akan aku tak lagi memiliki hak untuk berbicara. Keheningan itu semakin terasa memadat. Dan aku tahu, meskipun aku mencintainya, mungkin cinta kami tak cukup untuk menyembuhkan segala luka. Rina berhak untuk merasa sakit, berhak untuk marah, dan aku harus menerimanya. Cinta yang dulu menyatukan kami, kini hanya meninggalkan ruang kosong yang semakin besar. Aku ingin kembali, ingin memperbaiki semuanya, tetapi tak tahu apakah aku bisa lagi menyatukan hati kami yang telah berpisah oleh kebohongan. Kami berdua memandang masa depan yang tak pasti. Setelah hari itu, segalanya berubah. Kami mencoba untuk melanjutkan hidup masing-masing, tetapi ada sesuatu yang telah retak. Aku tahu, meskipun cinta masih ada, namun tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata maaf. Rina mulai mencari jalannya sendiri, dan aku dengan segala penyesalan harus menerima bahwa aku telah menyakiti seseorang yang tak pernah berhenti mencintaiku. Kami berdua belajar bahwa terkadang, meski cinta itu kuat, kebohongan bisa merusak dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Aku berusaha untuk memperbaiki diriku, untuk belajar dari kesalahan yang telah kubuat. Namun, ada saat-saat ketika aku merindukan Rina, merindukan cara dia dulu memandangiku. Mungkin ini adalah harga yang harus aku bayar untuk segala kebohongan yang telah kupertaruhkan. Aku tahu bahwa perselingkuhan ini bukanlah jalan yang benar, dan meskipun aku mencintainya, aku harus belajar untuk menerima konsekuensinya. Pesan moral dari kisah ini: cinta memang kuat, tetapi kebohongan jauh lebih kuat dalam menghancurkan. Terkadang kita mencari pelarian dari rasa kosong dalam hati kita, tetapi itu tidak akan pernah mengembalikan apa yang telah kita rusak. Kejujuran dan komunikasi adalah pondasi cinta yang sejati.
Tanpa itu, bahkan cinta yang paling tulus pun akan terjerat dalam kepalsuan yang tak bisa kita lepas. Jangan lupa kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.